Puji Tuhan, sore dapat puasa sore hari ini. Satu saat ini saat indah kita mau memuji Tuhan dan menikmati hari ini. Saat ini saat indah ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan satu
dia hadir di tengah-tengah kita saat sore hari ini, sehingga ada lawatan Tuhan terjadi, jamahan Tuhan terjadi dalam setiap kita yang ada, kita yang datang. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan pengharapan dalam setiap kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami rindu menikmati hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan. Dalam hadirat-Mu tersedia segala sesuatu Tuhan. Ada jamahan-Mu, ada pemulihan. Haleluya, 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 haleluya. Satu
Hatiku rindu Tuhan. Hatiku rindu Tuhan, rindu melayani. Rindu melayani. Berikan hanya padamu. Jiwaku rindu Tuhan, selalu dalam hadirat-Mu. Agar hidupku Tuhan layak di hadapan-Mu. Hatiku rindu Tuhan, rindu melayani. Ku berikan hanya padamu. Jiwaku rindu Tuhan, selalu dalam hadirat-Mu. Agar hidupku Tuhan layak di hadapan-Mu. Ku pujilah nama Tuhan. Ku sembah dan ku muliakan. Bunyikanlah gambusmu. Menari dan menarilah. Terimalah pujianku, jadikanlah kami hatiku rindu Tuhan, rindu melayani. Ku berikan hanya padamu. Jiwaku rindu Tuhan, selalu dalam hadirat-Mu. Agar hidupku Tuhan layak di hadapan-Mu. Ku pujilah nama Tuhan. Ku sembah dan ku muliakan. Bunyikanlah gambusmu. Menari dan menarilah. Terimalah pujianku, jadikanlah kami berkah. Kita akan menaikkan pujian ini lagi. Hatiku rindu Tuhan, rindu melayani. Ku berikan hanya padamu. Jiwaku rindu Tuhan, selalu dalam hadirat-Mu. Agar hidupku Tuhan layak di hadapan-Mu. Ku pujilah nama Tuhan. Ku sembah dan ku muliakan. Bunyikanlah gambusmu.
satu-satunya. Ada satu sobatku yang setia.
besertaku. Maka kuat roh dan jiwaku, kuat roh dan jiwaku. Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahmu ku percaya. Firman-Mu berkata kau besertaku.
dari tempat yang maha tinggi pertolongannya. Pada saat ini sidang jemaatmu datang memuji dan menyembah kepada Engkau Tuhan. Hanya melalui kuasa Roh-Mu kami dimampukan. Kuasa Roh Tuhan kami dikuatkan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin, 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 amin. 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 Firman-Mu berkata Kau bersertaku. Amin, haleluya. Ya Allah, mata kasihkan Yesus. Mataku, roh dan jiwaku, tanganmu Tuhan selalu menantikan di setiap langkah ku percaya Amin. ku akan berbagi di tengah badai hidup. Dan kekuatan dan perlindungan pertolonganku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah, aku nantikan ayatmu. Bapa yang di surga, kami patut bersyukur kepada Engkau Tuhan. Pujian demi pujian ini boleh menyenangkan hati Engkau Tuhan. Kami percaya firman-Mu berkata bahwa Tuhan selalu beserta di dalam kehidupan kami. Hanya pertolongan dari tempat tinggi yang Tuhan berikan kepada kami ya Bapa. Kami boleh memuliakan, kami boleh mengagungkan karena Tuhan selalu ada di dalam hati kami. Tuhan selalu memimpin kami setiap hari, setiap minggu, bahkan sepanjang tahun Kau selalu menyertainya Bapa. Kami percaya hari ini Kau sudah memberkati kami. Hari ini Kau sudah memberikan pertolongan yang dari Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami akan menerima sabda firman Allah. Urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, sucikan dan kuduskan dalam hati kami maupun dalam ruangan ini ya Bapa. Kami akan menerima sabda firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk, waktunya kami berikan hambanya. Haleluya. Haleluya. Syukur ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Ya benar bahwa hari-hari yang kita lalui itu benar-benar dipercepat ya, dipersingkat seperti pada kemarin kita ketemu, saat ini kita bertemu kembali. Ya oleh sebab itu, mari kalau Tuhan katakan waktunya dipersingkat, waktunya dipercepat, mari kita gunakan waktu yang ada ya, sebaik-baiknya. Kita harus bijaksana, menjadi jemaat yang punya hikmat, menjadi jemaat yang bijaksana, sehingga kita bisa menggunakan, bisa memakai waktu yang Tuhan berikan. Puji Tuhan, mari sama-sama kita belajar kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita buka di dalam Lukas pasal yang ke-19 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Lukas pasal 19 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-19. Maaf, Lukas pasal 19 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Mari sama-sama kita baca
secara bergantian. Nanti saya ayat pertama, Bapak Ibu Saudara ayat yang kedua, demikian seterusnya sampai ayat yang ke-6. Lukas pasal 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Zakeus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakeus. Pada berjugai dan dia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlari ia menilai orang banyak, lalu memanjatkan arah untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, dikasih Tuhan firman Tuhan saat sore hari ini saya beri judul harus ada perubahan. Ya. Setiap orang pasti menginginkan satu perubahan dalam kehidupannya, ya. Dan perubahan itu pasti sesuatu perubahan yang baik, ya. Gak mungkin perubahan yang tidak baik, ya. Pasti perubahan yang baik. Tapi kenyataannya namanya berubah itu ada dua hal, ada dua hasil, entah itu hasilnya baik, entah itu jelek atau buruk. Perubahan yang bagaimana? Ya, tentunya kita menginginkan sesuatu perubahan yang baik, ya, bukan sesuatu perubahan yang jelek. Itu mengalami kemunduran, bukan mengalami kemajuan, ya Bapak Ibu Saudara. Ya, tapi satu kerinduan kita bersama-sama ketika kita mengalami suatu perubahan itu menjadi satu perubahan yang baik bagi kehidupan kita. Nah, sama halnya seperti kita sudah seringkali mendengar tentang Zakeus, ya, bagaimana dia memiliki suatu iman, ya, yang satu iman yang luar biasa, bahkan dia tidak berdiam diri, ya, dia tidak berdiam diri, dia berusaha semaksimal mungkin, ya, bahwa dia merasakan bahwa saya ingin bertemu dengan orang seperti apakah Tuhan Yesus itu, ya, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Ya, kita tahu bagaimana Zakeus berusaha sedemikian rupa, ya, karena dia menyadari badannya pendek, ya, kemudian dia berusaha bagaimana saya bisa berjumpa dengan yang namanya Yesus. Ya, dia punya usaha, ya, kita seringkali kita tahu bahwa bagaimana ketika kita percaya kepada Tuhan banyak sekali kita harus melakukan usaha, kita harus memiliki banyak usaha untuk terus berjumpa dengan Tuhan. Namun Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat bagaimana apa sih tujuannya gitu loh, ya, apa tujuannya si Zakeus ini untuk melakukan semua itu, ya, sampai dia rela manjat pohon, ya kan? Dia berusaha bagaimana dia bisa berjumpa dengan Tuhan, ya, sampai dia apa manfaatnya juga, apa tujuannya dia untuk rela untuk naik ke atas pohon, ya, hanya untuk melihat siapakah Yesus, ya. Dan kita bisa meniru, ya, bagaimana usaha Zakeus untuk melakukan semuanya itu, punya usaha. Nah, tapi tujuannya apa? Kenapa si Zakeus itu melakukan hal itu, Bapak Ibu Saudara? Ya. Saya percaya Zakeus sudah banyak mendengar tentang siapakah Yesus, ya, Yesus yang dapat menyembuhkan, Yesus yang dapat melakukan banyak mujizat, Yesus yang bisa melakukan sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia tapi dia bisa lakukan, ya. Itulah yang diketahui oleh si Zakeus, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih di dalam Tuhan, dikatakan di ayat yang ke-6, lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Ya. Nah, untuk mengalami perubahan, iya, untuk hidup kita menjadi berubah, menjadi lebih baik lagi, dikatakan di situ harus ada proses. Ya, jadi Zakeus itu nggak langsung berjumpa dengan Yesus terus habis itu, kalau kita baca sekilas pasti semudah itu, segampang itu, Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau kita melihat bagaimana proses dia untuk berubah, ya,
dia harus panjat pohon, ya kan? Kemudian dia harus berusaha untuk melihat bagaimana Tuhan Yesus sampai dia memanjat pohon ara, ya. Sampai dikatakan di ayat yang ke-8, tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada, di ayat yang ke-7 kita lihat, baca. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Dia harus mengalami proses, Bapak Ibu Saudara. Ya, dia harus mengembalikan apa yang sudah pernah dirampasnya, apalagi seorang pemungut cukai. Ya. Ada begitu banyak proses yang harus dialami oleh Sakeus. Ya, dia berlari, dia berusaha, dia panjat pohon, dia sampai bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Ya, jadi untuk mengalami satu perubahan, ya, harus ada proses. Ya. Yang berikutnya harus ada kemauan. Harus ada kemauan. Ya, kalau misalnya Sakeus nggak mau, tidak ada dalam dirinya kemauan, ya, dia cukup berjumpa, oh Tuhan Yesus itu seperti itu ya. Kalau di gambar-gambar kan rambutnya gondrong, ya, kemudian matanya juga 2, ya kan, kemudian lubang hidungnya juga 2. Oh, Tuhan Yesus itu sama kok kayak saya, hanya Tuhan Yesus tinggi, saya pendek. Ya kan? Kalau dia nggak ada kemauan, hanya sekedar, ya, tidak ada kemauan dia untuk berubah. Saya percaya apa yang mendasari dia berubah, karena dia sudah pernah mendengar. Saya percaya Roh Kudus yang menjamah hati Sakeus. Bukan sepintas saja, bukan sekedar gitu, tapi saya percaya kuasa Allah, Roh Kudus yang menjamah hati Sakeus ini, sehingga dia memiliki kerinduan, memiliki kemauan untuk berubah. Sehingga dia bertanya, seperti apakah Tuhan Yesus itu? Yang bisa mengadakan mujizat, yang bisa mengadakan perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang dahsyat. Ya. Jadi harus ada kemauan terlebih dahulu. Segala sesuatu itu kembali kepada diri kita sendiri. Ya. Kembali kepada diri kita sendiri. Misalnya kita memiliki apa ya? Ketika kita fasilitas lah ya, seperti fasilitas. Ketika kita mungkin ada di sebuah hotel, ya, di fasilitasi dengan segala apapun, itu tergantung kita apakah kita mau pakai fasilitas itu atau tidak. Dia sediakan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk mengalami perubahan, ya, sekali lagi butuh proses, nggak langsung jadi gitu, Bapak Ibu Saudara. Ya, tahap demi tahap, step demi step. Tapi kembali lagi harus ada perubahan harus ada kemauan dalam diri kita. Ya, saya nggak mau seperti ini lagi misalnya. Ya, seperti contoh misalnya, saya nggak mau, misalnya kayak anak muda ya, saya nggak mau merokok lagi misalnya. Ini kemauannya sendiri, saya nggak mau merokok misalnya ya, saya mau berhenti merokok, tapi step by step nggak langsung bisa berubah. Ya, tapi semuanya itu butuh proses dan kemauan. Ya, dengan usaha, Bapak Ibu Saudara. Dan kita tahu ketika kita berjumpa dengan Yesus, itu harus ada perubahan. Ya. Jadi kalau kita berjumpa dengan Tuhan Yesus tidak ada perubahan, ya, itu menjadi satu pertanyaan. Kalau kita melihat, kalau kita baca di dalam Alkitab, ya, kalau kita baca, kita selidiki bahwa ketika kita berjumpa dengan Yesus, tokoh-tokoh Alkitab yang berjumpa dengan Tuhan Yesus itu mengalami perubahan. Ya, mengalami perubahan. Musa bertemu dengan Yesus yang tadinya dia petani, nggak bisa banyak ngomong, nggak bisa bicara. Ketika berjumpa dengan Yesus, ada perubahan yang bisa memimpin. Kemudian kita melihat wanita yang mengalami pendarahan 12 tahun. Kita lihat di dalam Markus pasal yang ke-5. Markus pasal yang ke-5 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-29. Markus pasal yang ke-5 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-29. Demikian bunyi firman Tuhan. Adalah di situ seorang perempuan
perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Ada perubahan. Tapi lewat apa, nak Bapak Ibu Saudara? Lewat proses kembali. Dia berusaha. Wanita ini dengan jerih lelahnya, dengan keadaannya, dengan keberadaannya, wanita pendarahan ini dia berusaha. Ya, ketika dia berusaha dan memiliki kemauan, Bapak Ibu Saudara, untuk sembuh, pasti ada perubahan. Tapi kalau wanita ini biasa-biasa saja, nggak mau ada perubahan, ya. Di ayat yang ke-27 dikatakan dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Dia sudah mendengar. Ya. Dia sudah mendengar berita-berita. Dia sudah tahu, oh Tuhan Yesus itu bisa menyembuhkan, oh Tuhan Yesus itu bisa mengadakan mujizat, oh Tuhan Yesus itu bisa mengadakan mujizat dengan memberi makan 5.000 orang hanya dengan 500 dan 2 ikan. Dia sudah dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Tetapi bagaimana wanita ini benar-benar ingin memiliki perubahan dalam kehidupannya. Yang tadi dia yang sakit, dia pengen sembuh. Ya, lewat proses dan kemauan. Ya, kalau dia nggak mau, tidak ada memiliki kemauan, ngapain dia? Ya, boleh dikatakan dalam kondisinya fisik yang seperti itu, Bapak Ibu Saudara, ya. Kalau dia nggak mau kemauan, ngapain gitu ya? Jalan, ya mungkin ngesot karena sakitnya, karena keberadaan fisiknya yang sakit itu, Bapak Ibu Saudara. Tapi karena kemauannya untuk berubah, menjadi sembuh, menjadi baik, dia berusaha. Dan ketika dia berjumpa dengan Tuhan, ya ada perubahan. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita berjumpa dengan Tuhan, ya lewat apapun, juga lewat doa, pada saat kita baca firman, pada saat kita merenungkan firman, pada saat kita menyembah Tuhan, ya pasti Roh Kudus itu akan menjamah setiap kehidupan kita. Dan harus ada perubahan. Yang tadinya mungkin ya boleh dikata mungkin suka marah-marah, ya marah-marahnya dikurangi sedikit. Yang tadinya malas, ya ada perubahan sedikit menjadi lebih baik. Ya, segala sesuatu butuh proses, nggak bisa langsung. Nah, tapi mari Bapak Ibu Saudara, kita harus tahu bahwa ketika kita berjumpa dengan Yesus, ketika kita mengadakan persekutuan dengan Yesus, harus ada perubahan dalam setiap pribadi, lepas pribadi kita. Harus ada. Ya, dan perubahan yang kita alami adalah perubahan yang baik, bukan perubahan yang buruk. Jadi kalau bertemu dengan Tuhan Yesus mengalami perubahan menjadi tidak baik, itu nggak mungkin. Ya, tapi kalau kita berjumpa dengan Tuhan Yesus akan alami perubahan yang baik. Ya, kalau keberadaanku ngene-ngene iki lho, menurut Tuhan Yesus ya pancet ngene. Ya, kembali kepada diri kita sendiri. Apakah kita ada kemauan? Ya, apakah kita mau diproses? Apakah kita mau melewati proses yang Tuhan beri? Wanita 12 tahun bahkan sakit itu mengalami proses, Bapak Ibu Saudara. Ya, nggak langsung instan, enggak. Dia harus mengalami tekanan-tekanan dari lingkungan. Dia harus mengalami tekanan-tekanan dari keluarga. Ya, itu mereka perlu proses dan dia mau, dia nggak berhenti. Ketika ada banyak tekanan, dia nggak berhenti, tapi dia terus maju.
dia terus maju, dia terus maju. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada perubahan. Dan satu lagi di 1 Samuel, kita tahu kisah Elkanah, keluarga Elkanah dan Hana. 1 Samuel pasal yang ke-1, ya, 1 Samuel pasal yang pertama, ayat yang ke-5. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi Hana tidak hanya diam seperti itu. Ya. Sebab Hana tahu bahwa dia menyembah, dia punya Allah yang sanggup mengadakan mujizat. Ya. Keluarga Elkanah tetap mempersembahkan korban. Keluarga Elkanah tetap menyembah, sujud menyembah, ya, dan mempersembahkan korban. Ya. Dikata 1 Samuel pasal yang pertama ayat yang ke-5, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Ya. Bahkan di ayat yang ke-10 dikatakan di sana, dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan. Dia mengadu kepada Tuhan. Dan mengalami proses kembali Bapak Ibu Saudara. Di 1 Samuel pasal pertama ayat yang ke-20, maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Ada perubahan yang dialami oleh keluarga Elkanah dan Hana. Butuh proses juga Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu mari, ketika hati kita dijamah oleh Tuhan dan hati kita timbul rasa saya mau berubah, ya, saya mau berubah, dan saya percaya perubahan yang Tuhan berikan itu menjadi perubahan yang baik. Tuhan akan mampukan kita, ya, Tuhan akan mampukan kita. Oh, saya mau berubah menjadi lebih baik. Saya mau lebih lagi berubah, mungkin gak bermalas-malasan. Saya mau lagi berubah, saya akan setia kepada Tuhan. Ya, ketika dalam hati Bapak Ibu Saudara ada kemauan seperti itu, saya percaya Tuhan akan memampukan kita. Ya, sehingga ada perubahan tahap demi tahap ketika kita berjumpa dengan Yesus. Ya. Pokoknya begini Bapak Ibu Saudara, ketika kita berjumpa dengan Tuhan Yesus lewat doa, lewat kita baca firman, lewat kita merenungkan firman Tuhan, pada saat mungkin kita mendengar firman Tuhan, pada saat kita mendengar renungan-renungan khotbah-khotbah, ya, saya percaya kuasa, bahkan katakan hanya kuasa firman yang sanggup mengubah hati Bapak Ibu Saudara. Dan ketika itulah saya percaya Roh Kudus bekerja. Ya, kalau kita sungguh-sungguh mendengar setiap renungan ketika entah itu Bapak Ibu Saudara, sekarang banyak sekali ya di YouTube itu Bapak Ibu Saudara, ya. Ketika Bapak Ibu Saudara mendengar dan tersentuh hatinya, ya, Tuhan akan memampukan kita untuk kita menjadi jemaat-jemaat pribadi-pribadi, ya, yang mengalami perubahan menjadi lebih baik lagi. Ya, saya percaya kita semua merindukan perubahan yang baik. Ketika ada berjumpa dengan Tuhan, ya, mari kita alami perubahan itu. Besok, ya, ketika kita bangun pagi, ya, ketika kita berjumpa dengan Tuhan, kita harus memiliki perubahan. Ya, belajar tahap demi tahap. Ya, lusa kita belajar lagi. Ya, lusa kita belajar lagi. Ya, akan terus kita belajar untuk kita mengalami perubahan yang menjadi baik. Puji Tuhan, dan dalam bahasa malam hari ini menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Ketika kita memiliki kerinduan untuk berubah, ya, kita nggak bisa merubah seseorang, ya. Kita tidak bisa merubah, memaksa seseorang untuk berubah, tetapi kita hanya bisa berkata bahwa hanya kuasa Tuhan yang bisa mengubah. Hanya kuasa firman yang sanggup, bahkan yang dapat mengubah setiap hati kita. Ya,
yang sudah jamah, ya, kalau Tuhan yang sudah berkarya, tidak ada satu tangan, bahkan tidak ada satu kuasa yang dapat menyembuhkan, ya, sudah ada di dalam tangannya. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Dia jamah segenap hidupmu, dia beri damai di hati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Bapa. Haleluya. Mampukan kami Tuhan. Ada perubahan yang baik.
Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima Terima kasih. kasih Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Amin. Haleluya. Haleluya. Segala puji Dalam segala bahan Tuhan kami mau tetap mengucap syukur sebab firman Tuhan yang memberikan hal yang baik dalam kehidupan kami bersama. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa kami seluruh jemaat untuk lebih dekat kepada-Mu, berharap dan mengandalkan Engkau, diperbaharui dari hari ke Terima hari kasih. sehingga hidup kami Tuhan senantiasa Terima kasih. Terima kasih. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati, apapun yang menjadi pergumulan hamba-Mu, apapun yang menjadi kerinduan hamba-Mu, biarlah Engkau yang menjadi sumber jawabannya, memberkati dengan berkat-berkat yang berbaik dan yang berharga. Juga kami yang mendengarkan firman-Mu, kami dibentuk, kami dibaharui, kami diberkati. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Tuhan ya, setelah menjadi kerinduan kita berjumpa dengan Tuhan ya. Untuk berjumpa dengan Tuhan harus bayar harga ya. Zakheus itu dia dikatakan seorang yang kaya ya. Coba dia lari-lari sampai apa? Manjat pohon dia. Nggak tahu mana sudah ya, malunya sudah dibuang ya. Kenapa? Karena untuk berjumpa dengan Tuhan. Ya. Usaha dia, ada usaha. Ya. Jadi untuk mendapatkan segala sesuatu kalau nggak ada usaha nggak mendapat. Ya, begitu juga dengan kita ketika kita mau berjumpa dengan Tuhan dibutuhkan yang namanya usaha. Ya, sama seperti saat malam hari ini adalah usaha kita untuk kita berjumpa dengan Tuhan. Ya, maka dikatakan orang yang berjumpa dengan Tuhan itu dia pasti mengalami perubahan. Dia Zakheus dia dulu suka apa? Nagih-nagih. Sekarang dia ketika dia berjumpa dengan Tuhan dia apa yang dia tarik dia kembalikan 10 kali lipat. Ya puji Tuhan. Kita akan memberikan persembahan. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Kembali lagi kepada kita ya. Pengumuman hari Minggu di Tepawon ya. Mari kita bersama-sama mencari Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Sekali Tuhan masih kita berikan waktu. Kita bangkit berdiri bersama-sama dan akhiri ibadah kita saat malam hari ini. Ini ku persembahkan apa yang
persembahkan saat malam hari ini, baik itu pujian kami, penyembahan kami, baik setiap persembahan yang kami berikan kepada Tuhan, kami berikan dengan ketulusan hati kami, karena kami rindu untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami rindu Tuhan, Engkau sukakan melalui kehidupan kami Tuhan. Kami akan percaya ketika kami sudah menyenangkan Tuhan, Tuhan pasti memberkati setiap kehidupan kami, menolong setiap kehidupan jemaat Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat waktu yang indah yang Tuhan berikan bagi kami saat sore hari ini. Boleh ada di tempat ini berkumpul bersama-sama, sehati, sepikir kami, sehati kami itu memuji Tuhan, menyembah Tuhan, menyenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Memberkati seluruh sidang jemaat Tuhan yang hadir saat sore hari ini. Apapun yang menjadi persoalan bergumulan mereka, Engkau yang bukakan jalan Tuhan, Engkau yang memberikan kekuatan, memberikan Tuhan pertolongan dalam kehidupan seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati setiap usaha bekerja swadaya mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, pelihara seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan. Apa yang menjadi kebutuhan, keperluan mereka Tuhan, Engkau yang tahu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu. Berkat Tuhan, kami akan pulang dalam rumah kami masing-masing dalam perjalanan kami. Tuhan tolong sertai dunia kami Tuhan, bahkan kami rumah kami dengan selamat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu. Bapak Ibu, mari kita mengangkat kedua tangan kita akan pulang dari tempat ini membawa berkat damai sejahtera yang daripada Tuhan, sukacita yang daripada Tuhan, damai yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dengan bara melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.